Selamat pagi Pak Laksono. Selamat pagi, bisa dengar? Bisa Pak? Bisa Pak. Suara kami terdengar jelas ya Pak ya? Jelas sekali. Baik, sambil menunggu yang lain join, kita akan mulai saja untuk webinar yang pertama dari Koin Forum. Untuk itu pembukaan kami persilakan kepada Pak Suyitno selaku wakil ketua untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Santi. Pak Laksono, Trisnantoro, saya hormati rekan-rekan dari Helm USA yang saya hormati, segenap peserta telekonferensi Koin ke-1 pada pagi yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan telekonferensi Koin yang kita sebut Koin adalah Collaboration and Innovation Network, sebuah komunitas yang kita bentuk dari alumni pelatihan Helm USA. Mengingat proyek Helm USA sendiri akan berakhir November 2016, maka pandang perlu adanya sebuah wadah untuk komunikasi di antara para alumni pelatihan Helm USA tersebut, antara lain melalui telekonferensi pada pagi ini. Di samping telekonferensi, kami juga mengagendakan adanya penerbitan e-medicine untuk saling tukar-tukar informasi di antara peserta Koin ini, juga melalui media sosial baik Facebook maupun WhatsApp. Kita harapkan juga dapat memaintain komunikasi di antara kita para peserta dan alumni kegiatan Helm USA ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan Koin ini kita akan merambah 4 aspek sekaligus, yaitu komunikasi di bidang penelitian, komunikasi di bidang pengabdian kepada masyarakat, kemudian forum ilmiah dan publikasi, serta kita juga berharap bisa berkomunikasi mengenai inovasi dan komersialisasi. Jadi forum komunikasi kita ini kita harapkan bisa efektif melalui berbagai media. Pagi ini kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Profesor Laksono Trisnantoro dari UGM dalam kesediaannya memberikan sharing mengenai best practices on how to maintain university network and collaboration with external stakeholders. Kami mohon Prof. Laksono bisa memberikan pencerahan pada rekan-rekan anggota Koin Universitas ini dalam rangka bagaimana agar universitas kita, institusi kita ini dapat berkolaborasi dengan pihak eksternal secara efektif dan efisien. Saya kira demikian pengantar dari kami, dan mohon maaf Prof. Laksono karena rekan-rekan ini karena kendala setting komunikasi barangkali nanti akan muncul, sementara baru ada 8. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan Prof. Laksono, karena kebetulan Ibu Andrea ini sedang berada di luar kota, sedang ada acara yang lain mengenai TOT. Untuk itu langsung kami persilahkan ke Prof. Laksono selaku narasumber hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jadi sambil ini kita hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ya, karena
lebih baik kita langsung diskusi begitu ya sambil berjalan, karena kalau nanti saya bicara menggunakan lama mungkin kurang bisa ditangkap ya. Dan saya juga akan menggunakan langsung contoh di website. Coba Bapak Ibu semua di sana itu masuk ke website kebijakan kesehatan Indonesia.net. Jadi kalau di Google itu masuk di Google, kemudian ketik kebijakan kesehatan Indonesia, nanti yang paling atas itu akan muncul www.kebijakan-kesehatan-indonesia.net. Coba bisa dilihat dulu. Ya, ini yang saya sampaikan bisa dilihat ya, bukan sih? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Ya, nah ini tampilan websitenya. Oke. Bisa dilihat ya? Bisa. Bisa. Kita lihat ini. Ya. Nah, oke. Nah, soalnya kami tadi yang sampaikan ada jaringan kebijakan kesehatan Indonesia yang ini jaringan yang longgar sekali. Jadi kita tidak mempunyai ADART, tidak mempunyai dasar hukum, masih berupa sebuah masyarakat yang ingin memahami kebijakan kesehatan dengan baik. Nah, anggotanya itu macam-macam. Jadi stakeholder di bidang kebijakan itu bisa para pengambil kebijakannya sendiri, ya, yang ada di Kementerian Kesehatan, di Dinas Kesehatan, kemudian para pelaku-pelaku di lapangan seperti BPJS, seperti kelompok-kelompok yang berada di rumah sakit, ya. Dan juga yang sangat penting adalah para dosen dan peneliti kebijakan Indonesia. Jumlahnya banyak sekali, dan kami di web ini itu mempunyai sistem pembaca yang disebut sebagai daftar peserta yang punya emailnya. Jadi ada 5.000 email address yang mereka yang ada sebagai anggota jaringan ini yang setiap minggu hari Selasa web ini berubah isi, jadi seperti majalah mingguan, tapi ini istilahnya itu isinya bukan hal-hal yang sifatnya berita, memang berita juga ada, tapi lebih banyak pada pembahasan ilmiah, seminar, buku-buku, atau mungkin juga pelatihan-pelatihan yang sedang berjalan. Oke, nah ini yang dipakai sebagai semacam forum untuk mengikat jaringan kebijakan kesehatan Indonesia itu dalam suatu sistem yang terus bergulir. Ya. Nah, nanti kita akan tahu lebih detail mengenai bagaimana sistemnya dan bagaimana peran dari telekonferensi seperti ini atau e-communication di dalam jaringan ini. Tapi sebelum saya teruskan, mungkin ada pertanyaan atau komentar mengenai web ini dan jaringan kebijakan kesehatan ini. Monggo. Ini waktunya berapa menit, Pak? Totalnya, saya. Sampai jam 9.30. Setelah itu ada question and answer. Tapi kalau mau digabungkan ini sampai jam 10 maksimal. Iya, saya mungkin digabungkan karena kalau tidak kalau saya ngomong lama nanti bisa kehilangan arahan. Oh, begitu. Saya akan step ini seperti ini. Baik. Ya. Baik. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu mengenai jaringan kebijakan kesehatan dan sistem web. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah join kali ini? Sampai di sini apakah ada yang akan ditanyakan? Prof, ada yang pertanyaan nanti apabila ada pertanyaan mereka akan mengajukan melalui tombol tangan atau melalui saya agar tidak terlalu berisik. Tapi bisa dipahami juga pengamal saya bahwa ada jaringan kebijakan kesehatan yang anggotanya itu banyak sekali dan itu memang jaringan yang sangat longgar. Kita tidak mempunyai membership yang detail. Tapi membership itu diikat dengan
pengembangan ilmu seperti ini, diseminasi seperti ini, ya, menggunakan web. Baik, Prof. Prof. Sulis ada yang mau ditanyakan? Ya, kayak sedikit Mbak Santi ya. Silakan. Prof. Laksono, Ya, saya kira website kebijakan kesehatan Indonesia ini salah satu contoh baik dari e-communication ya. Jadi e-communication semacam ini saya kira memang sangat dibutuhkan oleh universitas maupun institusi. Nanti mohon bisa disampaikan trik-trik bagaimana peran universitas atau institusi pendidikan dan juga kaitannya dengan komunikasi dengan stakeholder sehingga makin banyak universitas dan institusi yang bisa bergabung dalam website ini. Terima kasih, Prof. Langsung. Ya, memang jaringan ini masih dalam proses pembentukan terus ya. Yang memang kita lagi mencari format yang tepat. Ya. Bisa lihat saya? Ya, oke, bisa lihat saya. Ya, nah, di dalam jaringan ini itu memang kita lihat kebijakan kesehatan itu kan begitu luas. Informasi yang kita garap itu begitu banyak. Nah, sehingga kalau kita lihat di web ini juga kita masih mempunyai web-web lainnya, Pak. Coba diklik di web itu. Karena kunci dari pengembangan ini itu kita harus mempunyai semacam pembaca yang setia, dan mereka itu pembaca bukan masyarakat umum, tapi kelompok ilmuwan dan pengambil kebijakan tadi atau pelaksana. Batu lagi. Coba kita lihat di paling bawah ya terus. Nah, terus. Nah, itu masih banyak web-web yang mempunyai fokus yang spesifik, lebih khusus ya. Misalnya manajemen rumah sakit, atau Jakarta atau pembiayaan kesehatan, yang semuanya itu kalau kita klik ya, kita klik itu akan menunjukkan di bawah klik ya. Nah, ini manajemen rumah sakit. Ini lebih spesifik. Jadi kuncinya itu memang mendalam. Nah, dengan mendalam tadi itu berarti web ini bukan sebuah web secara umum, tapi untuk mengembangkan aplikasi dan mengembangkan ilmunya sendiri. Oleh karena itu, di setiap web itu harus ada pengelolanya. Coba misalnya kita klik bermutu ya, yang mutu itu yang itu ada key ya, yang mutu, yang polisi, ya. Nah, jadi web ini bukan seperti jurnal, bukan juga majalah umum. Jadi satu bentuk yang sama sekali baru. Ya. Dan di dalam konteks dosen tadi Pak, ya, itu memang harus dikelola oleh pakar-pakar. Coba diklik pada tentang kami itu ya, tentang kami. Pakar-pakar yang isinya adalah pengurus-pengurus web yang terdiri dari seorang profesor atau tokohnya. Nah, ini contohnya di sini adalah Prof. Adjutan ini untuk pelayanan dan dibantu oleh koordinator pelaksana harian yang ini yang dosen atau konsultan menengah dengan di backup didukung oleh di bawahnya banyak sekali yang tadi ada beberapa asisten atau konsultan lapangan. Jadi model ini memang membutuhkan tim pengelola yang kuat ya di sini. Ya. Oke, baik masih paham kan? Jadi tanpa ada pengelola yang kuat akan susah. Ya. Ada komentar? Bisa? Ya, saya kira updating dari setiap website itu sangat penting Pak ya. Jangan sampai website itu informasinya dari waktu-waktu yang bisa ada, tapi updating jadi tidak jalan-jalan. Jadi menurut saya memang pengelola website ini salah satu kunci untuk adanya improvement yang terus-menerus terhadap website. Ya betul Pak.
Jadi ini bukan website yang seperti website lembaga ya, yang .org itu ya, yang hanya apa istilahnya itu memaparkan mengenai kegiatan-kegiatan lembaga atau apa itu lembaga. Tapi web ini mengembangkan diseminasi ilmu. Jadi ilmu itu bagaimana perkembangannya. Ya. Dan kalau kita lihat dalam konteks ilmuwan ini, itu selalu ada konferensi, seminar, buku baru, publikasi baru, artikel baru yang kita coba misalnya kita kemas sehingga para pembaca kita itu mendapat informasi terbaru dari perkembangan ilmu dengan model seperti ini. Terus lagi kuncinya memang harus ada sekelompok dosen atau peneliti yang mempunyai komitmen dan dedikasi untuk ada komentar lain sebelum menjatuhkan video nanti tentang Pak Yasir ada yang tanyakan? ya, ada komentar lain? Pak Rian, ada yang tanyakan? Pak Rosali ada yang tanyakan? Ibu Nur, ada yang ditanyakan? Lanjut dulu, belum ada. Nah, ini kembali ke web tadi ya. Jadi kita akan coba ke web kebijakan kesehatan. Jadi kita akan coba melihat best practices-nya apa yang kita lakukan ya. Jadi di dalam web itu memang kendaraan untuk kita melakukan fungsi-fungsi diseminasi ini. Misalnya ada kita lihat pada konteksnya visi dan misi ya. Coba kita klik visi dan misi ini ya. Jadi di dalam visi dan misi itu bisa dilihat visi dan misi web ya. Jadi menjadi Ya, website website yang mampu menjadi rujukan pengambil kebijakan seperti dosen. Ya, ini visinya. Jadi jadi rujukan. Jadi diseminasi ilmu atau kelompok di masyarakat jaringan kebijakan kesehatan tadi itu selalu mempunyai apa yang kita sebut sebagai tempat untuk mengacu atau diacu ya, untuk mencari referensi, mencari peraturan yang baru, kebijakan baru yang selalu up to date. Dan ini bisa diklik oleh seluruh pihak di dunia ya, sampai ke dunia asal dari internet. Kemudian misinya, ya satu meningkatkan mutu kebijakan kesehatan di Indonesia. Ini misi kita. Dan menyebarkan berbagai informasi pengetahuan dan informasi mengenai kebijakan kesehatan. Menyediakan sarana forum diskusi berbagai komite praktis nanti kita akan bahas di kebijakan kesehatan. Ya. Kemudian menjadi platform untuk pengembangan pelatihan kepada juga untuk seluruh pihak yang berkepentingan di kebijakan kesehatan dan mendukung jaringan kebijakan kesehatan Indonesia. Ya. Tadi audiensnya ini yang banyak sekali dari mulai pimpinan Kementerian Kesehatan, Dinkes sampai ke arah media massa, mahasiswa dan tentunya dosen dan peneliti, konsultan dan sebagainya. Nah, ini audiens yang kita coba bangun dengan web ini. Nah, tapi dalam konteks pemahaman ilmu ini, pengalaman kami selama hampir 5 tahun ini itu memang menarik. Jadi web ini setiap hari diklik kita 500 pembaca ya kira-kira. Sering lebih, sering kurang ya. Kalau weekend itu turun biasanya. Tapi kalau hari Senin, Selasa, Rabu itu tinggi. Dan kalau ada seminar-seminar yang live streaming atau kegiatan langsung itu bisa meningkatkan semacam penggunaannya. Nah, sehingga dari kelompok pengguna ini kita bisa melihat ada dua macam pengguna ya. Saya akan coba menuliskan di sini. Saya belum nggak pakai sistem ya. Bisa dibacakan ya? Coba. Bisa. Dari siapa?
Meskipun data ini ya tidak gambar ini itu yang ada di buku dosennya di ada ya, dengan grafik tidak dilihat ya? Bisa, Apa bisa dilihat? bisa, Grafik bisa, Prof. ada yang di bawah itu yang mendatar itu jumlah Ya, pengguna, yang di atas itu tingkat aplikasinya. Oke, bisa dilihat? bisa, Prof. Ya, nah di sini kita mengenal apa yang Ngomong dong, Mas. Ngomong dari situ, dari sini. ada COP atau Community of Practice ini. Halo? Ya, Ya, COP. Nah, COP itu jumlahnya sedikit, tapi tingkat aplikasi ilmunya itu tinggi sekali. Jadi mereka adalah kelompok pembaca yang memang menjadi anggota dari apa yang kita sebut sebagai masyarakat praktisi untuk pengembangan sesuatu. Ya. Nah, ini terkait dengan apa yang disebut sebagai knowledge management, manajemen ilmu pengetahuan. Mana untuk di kesehatan itu rumah sakit di Indonesia itu ada sebagian ya, tidak semuanya itu mulai menerapkan knowledge management. Jadi mereka ingin meningkatkan kinerja rumah sakit dengan mengelola knowledge tadi dengan sebaik-baiknya. Dan web ini atau jaringan ini dengan model itu akan menjadi semacam bagian dari usaha mereka untuk menggunakan pengetahuan demi peningkatan kinerja. Nah, jadi ada sekitar 5.000-an anggota ya, yang mereka hit setiap harinya itu ada 500, setiap minggunya sekitar 3.000, 5.000 orang ya. Tapi dari hit tadi itu mungkin hanya sebagian kecil yang menerapkan, sebagian besar mereka hanya membaca. Ya, tapi yang menerapkan itu kelompok yang jumlahnya sedikit, ya. Tapi betul-betul konsisten dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan mereka bekerja bersama kami. Oke. Coba saya akan berhenti dulu di sini, Pak. Kira-kira paham nggak? Ini konsep mengenai masyarakat praktisi atau community of practice. Ya. Silakan kalau ada komentar. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ada pertanyaan. Pak Yaser, Pak Rian, Pak Roswaldi, Bu Nur, Pak Ikhwan, Bisa dipahami? Pak Aldi, Pak Yani. banyak itu banyak Halo. Halo, ada komentar atau pertanyaan tentang COP ini? Pakai di situ, Bu. Belum ada, Bro? Halo, ada komentar ya. atau pertanyaan? Untuk COP saya kira sementara cukup. Kemudian satu komentar lagi bahwa memang ini sebuah wadah komunikasi yang baik bagi para dosen, peneliti maupun stakeholders di bidang kesehatan. Kiranya bisa apa tambahkan juga seperti apa bentuk partisipasi para peneliti di perguruan tinggi dalam wadah ini. Apakah mereka peneliti hanya bisa membaca informasi ataukah juga boleh posting dari apa yang sudah peneliti apa dari risetnya dalam kesehatan ini gitu. Ya, betul Pak. Jadi memang dari sisi kelompok yang serius tadi, yang COP tadi kita harapkan ada posting-posting dan juga mereka juga aktif untuk menjadi semacam host, tuan rumah untuk seminar. Ya. Pak, jadi kita juga berharap dengan model ini. Karena ini masih baru Pak, pengembangan ini baru setahun, jadi kita masih belum mengembangkan ke seluruh perguruan tinggi ya. Tapi ini coba kita lihat pada web tadi itu Pak, kita masuk ke web kebijakan lagi di
kolom kanan itu ada masyarakat praktisi ya. Itu ada beberapa topik ya yang masyarakat praktisi dan strategic purchasing, kemudian juga ada hubungan kritik dan pengambil kebijakan, masyarakat praktisi dalam penggunaan sistem telekomunikasi dan sampai ke aplikasi sistem kontrak di sektor kesehatan. Ini adalah contoh dari COP ya. Nah, misal yang kita menggunakan sistem telekomunikasi, kita klik di sini ya. Nah, di sini kita akan mengharapkan para perguruan tinggi yang jadi anggota itu juga bisa menggunakan sistem ini dengan cara webinar atau menggunakan webcam seperti ini ya. Mereka menyelenggarakan seminar atau delay mengenai seminar kita ini yang dikembangkan oleh masyarakat di sekitar perguruan tinggi tadi untuk menjadi semacam apa yang kita sebut aplikasi dari ilmunya. Jadi dengan model seperti ini, ya kita turun ya, kita lihat ada jaringan yang kita kerjakan tahun lalu terus, Nah itu ada forum nasional yang kita ada hostnya ya, di belakang di pinggir itu ya, juga mengumpulkan para peserta untuk membahas apa yang sedang disajikan di forum nasional ya. Kemudian pohon ini di dalam forum nasional, kemudian dalam bulan berikutnya juga bisa menjadi host utama atau penggaranya. Bisa dipahami Pak, modelnya. Jadi tidak hanya posting Pak, tapi juga mereka juga bisa menjadi penyelenggara seminar, misalnya teman-teman di Manado misalnya. Ya, ini bisa menjadi host untuk ini. Bisa Pak. Jadi kita harus berkumpul di satu tempat, tapi bisa dari tempatnya masing-masing menjadi host sebuah kegiatan. Ya betul. Jadi saya ada seminar nasional di Padang, kan mahal sekali Pak, dari teman-teman dari Manado, dari Papua, dari Kupang, dari Padang. Ya. Nah, dengan cara seperti ini, itu untuk misalnya di perguruan tinggi di Manado mereka juga merilai. Jadi mahasiswa di Manado kita tetapkan misalnya 50 orang itu bisa mengikuti forum nasional di Padang dengan biaya yang sangat murah. Ya, dengan model webinar seperti ini. Dan mereka juga bisa mengumpulkan orang juga, bisa membayar juga orang yang masuk ke situ ya, yang mengikuti forum relay ini. Jadi pola-pola ini kemarin masih baru Pak ya. Kita Pak. Oke. Ada lagi Pak. Silakan komentar. Mungkin dari teman-teman lainnya ya, supaya saya juga bisa mempunyai reaksi apakah teman-teman memahami tidak seperti ini atau mungkin sesuatu yang tidak paham sama sekali. Ini kita ada kawan yang cara seperti ini. Silakan untuk rekan-rekan kalau akan pertanyaan. Pak Arya, ada yang menanyakan atau apa sharing? Pak Aldi, Pak Yani. Pak Yani, kenapa? Halo. Untuk yang lain apakah ada pertanyaan atau bisa lanjut? Silakan Pak. Halo. Pak Yasir, Pak Ria, ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Dari saya belum ada pertanyaan. Baik. Belum Ini ada. Pak, mengenai apa? Mungkin ada sesuatu yang ditanyakan karena biasanya kalau belum Pak tidak ada itu tidak paham sama sekali Pak. Atau ada sesuatu yang mungkin dikomentari pun tidak ada karena kasih ini penting dan sebenarnya kita harus betul komunikasi Pak. Silakan Bapak Ibu. Ini saya mau bertanya. Maaf.
Ibu Nur dari Universitas mana? Halo. Ya, halo. 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 Saya ingin bertanya. Dari Universitas mana? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo. Ya, silakan Ibu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuris Kalviani dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Kebetulan kepala FK ini saya berhalangan, jadi saya ditugaskan untuk mengikuti webinar ini. Pertanyaan saya adalah tadi Prof. Laksono telah memaparkan tentang web mengenai kebijakan kesehatan Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah ada selain kebijakan kesehatan ini, apakah ada web lainnya, misalnya yang berhubungan dengan pendidikan, ekonomi, dan lain-lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, itu dari fakultas apa, Bu? Kebetulan saya adalah sekretaris dari kantor urusan internasional dari Universitas Muhammadiyah, Pak. Oh. Iya. Ya, jadi begini, saya mengurusi kedokteran ya, kesehatan. Iya. Di dalam webnya FKUGM, di Fakultas Kedokteran UGM, coba itu semua masuk ke Google, kemudian mengklik kanal pengetahuan, coba masuk Google, FKUGM. Bisa lihat banyak web di situ, tapi ini kesehatan semua ya. Kanal pengetahuan FKUGM, sudah? Iya, sudah. Nah, nanti di atas itu nanti ada kanal pengetahuan dan informasi FKUGM yang www.kanalpengetahuan.fku.gm.id. Ya, sudah diklik bisa. Akan muncul gambar seperti ini. Nah, terus web kebijakan kesehatan Indonesia itu salah satu web dalam kanal penata air. Jadi ada e-learning, ada sertifikasi, ada berita tentang UGM, ya. Ya. Terus ada seni dan gaya hidup. Jadi ini kanal pengetahuan dan informasi. Di mana ada 12 kanal yang salah satu kanal adalah menara air. Coba diklik menara air kiri atas ya. Kanal menara air ini memang satu metafora UGM sebagai menara air. Di situ ada layar lagi menguraikan terus seterusnya. Nah, ibu bisa lihat di sini ya. Ada web banyak, tapi ini hampir semua kesehatan. Memang ada juga yang pendidikan kedokteran, kedokteran, ya. Tapi ada TBC, teman-teman ada syarat 20, ya. Ada biosafety, ya. Bisa kita klik berjalan, ya. Nah di sini adalah web yang membahas mengenai kebijakan kesehatan. Bisa, terapi Ibu. Iya, bisa, Pak. Ya. Jadi dengan cara seperti ini, informasi yang dari Fakultas Kedokteran UGM itu bisa dengan cepat dikirim atau didapati oleh pihak-pihak yang mungkin seperti Ibu di mana ya? Kendari ya Bu ya? Iya, saya dari Kendari. Ya, Kendari kan susah untuk baca juga. Iya, Pak. Iya, betul sekali. Nah, ini teman-teman Ibu yang peneliti di bidang bencana itu bisa menggunakan web ini sebagai forum untuk membahas perkembangan ilmu mutakhir dan terbaru mengenai bencana di sektor kesehatan, termasuk adanya kongres-kongres internasional, CIP dan sebagainya. Bisa, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, memang UGM sendiri itu sedang mengembangkan tidak hanya kedokteran kesehatan untuk ekonomi, pendidikan itu, tapi baru akan dimunculkan pada bulan Desember 2019. Jadi akan segera ada juga. Ya, bisa. Paham ya?
Iya Pak. Makan space. Ya. Iya. Bisa diklik bisa kayak banner ya. Jangan cuma Jadi mohon seperti ini saya juga bisa jawab ya. Iya Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Iya. sudah siap. Ya, ada lainnya? Iya, iya. Yang lain, Ya, terima kasih. Pak Yani, Pak Aldi, Pak Roswaldi, Silakan moderator ada lainnya sebelum Pak kita Rian. masuk ke ilmu. Pak Yasir, Ada lagi? ada pertanyaan yang lain? Belum ada, Prof? Silakan dilanjutkan. Kalau saya akan ganti pesertanya ya. Boleh nggak, Bu? Silakan. Ibu moderator? Silakan, Pak. Benar Pak? Ya, mohon Pak, mohon ditampilkan kameranya Mas, jangan begitu aku. Orang semua diri. Halo. Silakan, kalau akan menanyakan sesuatu, peserta. Kita akan bedah dulu sebelum saya masuk lebih detail ya. Silakan. Tentang perspektif ini, itu apakah memang ada kebutuhan dari perguruan tinggi Indonesia untuk pengembangan ilmu ini? Ini jadi kunci, karena kalau tidak ada kebutuhan, memang sistem seperti ini tidak ada gunanya. Ini betul-betul secara eksternal, itu harus dilihat betul, misalnya di Ibu Nur tadi memang kelihatannya butuh ya. Tapi yang lainnya bagaimana? Mungkin sudah di hotel dulu, jadi apa? Ditanya satu persatu, mungkin yang ada di situ, seperti itu supaya ada minat. Kalau enggak nanti betul nggak ada minat, sulit. Di breakdown, Prof. Pesertanya. Jadi apakah ada kebutuhan perguruan tinggi untuk penambahan ilmu seperti ini? Pengembangan ilmu seperti ini? Bisa dipahami. Bapak Ibu yang sudah offline di sini, bisa dijawab pertanyaannya, Pak. Ini dari satu persatu bisa Silakan dijawab. Pak Suris dulu. Belum kurang keras. Kurang keras, Pak. Dari LPPM UNS Pak ya. Ini kita 11 Maret ya. Monggo. Kami punya fakultas kedokteran juga. Jadi website seperti ini mestinya sangat dibutuhkan oleh teman-teman di fakultas kedokteran kami. Namun sejauh ini kami belum paham apakah si teman-teman di FKUNS itu sudah banyak yang mengakses informasi ini atau jelas nanti kami akan sampaikan ke teman-teman di FKUNS untuk informasi dari Prof ini. Intinya kami memandang bahwa ini sebuah informasi yang sangat menarik sekaligus wadah untuk saling berkomunikasi di antara para pelaku, peneliti maupun stakeholders dari bidang kesehatan Indonesia. Terima kasih. Oke, dari UNS ya. Nah, betul Pak, ini kita masih belum publikasi besar-besaran Pak, ya. Masih teknologinya juga masih kita coba terus seperti ini ya. Kita juga mempunyai sistem, punya studio, sehingga lebih baik. Ini kebetulan studio kita lagi penuh semua, sehingga kita berada di ruang meeting kantor yang tidak begitu bagus, namanya apa namanya, akustiknya, ya. Jadi masih agak berisiknya. Ya, tapi ini memang baru Pak. Oke, dari teman-teman UNS sudah mungkin bisa nanti kita uraikan. Yang lainnya bagaimana Ibu? Yang lainnya dari luar Jawa, apalagi yang Halo Pak Rian. ini memang model ini itu memang tujuan kita itu terutama untuk teman-teman yang kesulitan pada akses ilmu, mendapatkan ilmu itu sulit, jauh, mahal dan sebagainya. Iya. Nah, Yang pola ini itu bisa lebih baik, lebih baik, lebih murah. lebih murah. Pak Rian, bisa diberikan komentarnya? Silakan Ibu, dari UNS terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Halo Pak Rian. Pak Yasir, selamat pagi Pak. Saya mau bertanya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Saya Yasir Pak, Prof dari Universitas Negeri Makassar. Terima kasih atas kesempatannya.
Menurut saya ini websitenya sangat bagus karena memberikan informasi tentang kebijakan kesehatan. Apalagi saat ini penggunaan seperti BPJS ini sangat banyak digunakan oleh pasien dan segala macam. Hanya saya ingin bertanya, Prof, kira-kira seberapa besar pengaruh daripada model seperti ini dengan yang diaplikasikan nanti di pemerintahan? Maksud saya, seberapa besar kira-kira website ini dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia, khususnya di Departemen Kesehatan misalnya? Ya, betul Pak. Nah, ini salah satu tantangannya dari jaringan ini untuk bisa mempengaruhi kebijakan. Nah, di dalam konteks web ini termasuk web ini, Bapak bisa melihat masuk ke home ya, di atas itu ada policy brief ya, policy brief di atas itu. Nah, policy brief itu ada daftar usulan kebijakan ya, yang kita sampaikan ke berbagai pihak termasuk Menkes. Nah, policy brief itu tertulis di sini, dan dengan model sekarang ada media sosial WA, WhatsApp misalnya, atau email atau SMS, itu alamat dari policy brief ini bisa dikirimkan. Saya mengirim ke Dirjen Pelayanan Kesehatan misalnya. Pak Dirjen, ini kami punya policy brief mengenai ini. Silahkan klik di alamat ini dan nanti bisa kita bahas. Ya. Nah, dengan cepat, ketika saya sudah klik dan Pak Dirjen di HP-nya atau di laptopnya muncul alat seperti ini, itu membaca. Kalau dia berkenan, ya dia akan bisa terus tanya kepada saya, bagaimana sebaiknya atau bagaimana detailnya misalnya. Kalau tidak ada respon, ya terus saya ke media massa juga bisa, ke wartawan, untuk membangun opini mengenai kebijakan yang akan kita pengaruhi. Bisa dipahami Pak ya? Ya, bisa Prof. Terima kasih banyak Prof. Apakah tidak ada, saya ingin bertanya lagi Prof, apakah tidak ada semacam organisasi kayak macam ID yang dapat mempengaruhi, yang lebih kuat, lebih kuat secara hukum, yang dapat mempengaruhi kebijakan yang ada, kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia? Betul. Jadi seperti ini atau PSI ya, atau ASADA, Asosiasi Pasien Darah Perhimpunan Pasien itu, mereka mungkin lebih punya massa dibanding perguruan tinggi. Nah, kami sering juga memberikan input kepada mereka, para eksekutif, para pengurus di PLC atau ASADA. Sama, kita punya policy brief seperti ini, kita kirim juga ke mereka. Dan mereka akan menggunakannya, merujuk ke kita dan memberikan semacam rekomendasi atau nasihat atau desakan ke pemerintah untuk materi-materi yang isinya itu mungkin sebagian dari apa yang kita teliti. Nah, jadi ini media ini bisa dipakai untuk mengirimkan ke anggota jaringan yang bisa policy maker, bisa perhimpunan profesi, asosiasi, macam-macam. Dengan cepat, jadi kita menggunakan teknologi yang tidak lagi cetak. Karena kalau cetak itu mahal sekali dan butuh berminggu-minggu untuk mengirimkannya. Dan belum tentu sampai ke alamat. Tapi kalau ini kan kita punya mitra yang kita tahu nomor HP-nya dan dia juga bersedia dikirimi, Pak. Karena bagi mereka, dikirimi seperti ini menjadi semacam bagian penting dari proses mereka untuk membuat kebijakan, Pak. Bisa dipahami, Pak? Bisa, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas penjelasannya. Ya. Nah ini, Pak. Jadi, dalam jaringan ini itu ada alat ya, jadi alat itu bisa diklik gitu ya. Jadi para anggota itu memang mereka mau memilih menggunakan di sini. Dan model alat ini yang kita pakai juga untuk mengambil kebijakan. Jadi misalnya dosen di Makassar tadi Pak ingin mendapat update sama dengan pengambil kebijakan, dia juga belum update terus mengenai JKN ya, dari BPJS dan sebagainya. Dia akan tulis di sini. Dan setiap kali ada baru, mereka akan diberi semacam pemberitahuan bahwa sudah ada berita baru atau polisi berita baru mengenai itu. Paham, Pak? Ya, saya mengerti, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Pak. Mari.
Selamat pagi Pak Rian. Halo Pak Pak Rian, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Silakan diberikan komentarnya. Kalau dari UKSW sendiri sebenarnya kami belum memiliki fakultas kedokteran. Tapi memang sudah ada rencana untuk mengembangkan ke sana. Saya kira ini hal yang menarik, apalagi kalau misalnya ada website-website di mana para peneliti bisa ikut berkontribusi juga. Saya kira akan lebih menarik lagi kalau ada bidang-bidang pengetahuan lain di mana UKSW juga bisa ikut berkontribusi. Saya siapa? Di Fakultas Sosial Politik. Oh, saya dari kantor internasional, Pak. Oh, internasional. Iya. Ya, Kantor internasional. Iya. Mana yang tadi kan, karena saya begitu, saya itu memang dari kelompok yang kedokteran ya, kesehatan. Tapi tadi Iya. di September itu kita harapkan bahwa sebagian dari ilmu-ilmu lain, fakultas lain itu juga akan bergabung dalam konteks sistem ini Pak, atau menggunakan kanal pengetahuan ya media, sehingga mengenai sosial politik, mengenai pertanian, mengenai kita ikut jalan di sini. Iya. Kita akan tunggu dan memang ini saya kira bagi bangsa kita ini yang kami pakai, jadi filosofi Nara dari UGM, tadi saya tanyakan itu dibutuhkan atau tidak ya. Tapi logika kami, kalau kita semua itu hanya ya berarti mulai jurnal, apalagi bahasa Inggris. Karena banyak policy maker di pertanian atau kesehatan di kabupaten kota atau di provinsi itu mereka baca jurnal nggak? Ya bahasa Inggris apa lagi? Jadi kalau kita hanya, tapi jurnal penting sekali. Kita jangan merendahkan jurnal ya. Tapi kalau jurnal kita itu perguruan tinggi seperti kaki kita itu hanya tidak bisa. Terus cek dan sebagainya. Tapi kita tidak berpijak pada bagaimana perguruan tinggi Indonesia itu bisa menyebarkan ilmunya untuk masyarakat di seluruh Indonesia, Pak. Nah, jadi apa yang dikembangkan dalam praktek ini, praktis ini, kita ingin upaya penyebaran ilmu itu tidak hanya melalui jurnal ilmiah, tapi juga melalui model seperti ini, sehingga bisa dinikmati dan juga bisa didiskusikan secara interaktif dengan para pengguna di lapangan. Iya. Bisa. Jadi teman-teman di Fakultas Komunikasi mungkin paham betul mengenai bagaimana perguruan tinggi itu bisa berkomunikasi ilmiah dengan mengambil kebijakan. Iya. Dan inilah yang kita lakukan. Iya. Terima kasih. Ada lagi? Sekarang. Silakan Pak Ruswadi. Waalaikumsalam. Halo. Halo, ya. Keras begitu di mic. Laksana bisa mendengar suara Pak. Ya, silakan. Lebih keras lagi, Pak. Silakan. Ya, itu Pak. Saya Ruswadi dari Politeknik Padang. Dari Politeknik di Padang. Halo? Silakan Pak Ruswadi. Iya, saya Ruswadi dari Politeknik Padang. Politeknik Padang ya? Iya, ya. Ya, silakan. Ya. Program yang Bapak tawarkan ini sangat bagus. Jadi memang UGM sudah bisa mendahului semua program yang ada. Aceh, kalau ngomong kan ya. Politeknik juga sebenarnya punya Jawa. operator atau pengelolaan itu yang kita materinya nah ini memang akan ada yang kita punya di teknik Padang kan nggak ada dia teknik dan khusus jadi kalau sampaikan metode untuk menyampaikan ini
Mungkin ada salah satu itu aja. Terima kasih. Salam juga untuk Profesor Sulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya begini Pak ya, secara teknologi IT itu ada masalah, tinggal kita memperbaiki saja semuanya. Tapi tantangan terbesar itu bukan pada teknologinya, tapi pengisinya. Jadi siapa yang mengisi materinya, siapa yang mempraktekkan materinya, dan bagaimana komunikasinya. Nah, ini yang jadi isu kunci di dalam konteks jaringan seperti ini, Pak. Tanpa ada interaksi dari kita hingga lapangan, itu mungkin susah sekali untuk mengembangkan. Makanya tadi saya berdiskusinya juga seperti ini, karena ini akan menunjukkan interaktif dari sifat interaktif dari model seperti ini. karena tanpa interaktif itu teknologi ini tidak ada gunanya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas soal ini. Pak Iwan Arif. Halo, Halo, selamat pagi Pak Iwan Arif. Halo, Halo Pak Iwan. Oke, Oke, lanjut ke Pak Aldi atau Pak Yani. Selamat pagi Pak Yani. Pak Aldi. Pak Aldi, Silakan komentarnya. atau silakan Pak. Halo. Ya, Selamat pagi Pak Yani. Halo. Halo. Silakan Pak. Halo. Halo Pak, bisa mendengar suara. Sementara saya terus halo. Si kurang baik suaranya Pak. Lanjut ini. Sebentar saya lanjut pertanyaan. Ini masih sinyalnya masih kurang bagus. Lanjut. Oke, baik. Pak yang dari Politeknik Pertanian Negeri Pan. Kolaka agak jauh, sinyalnya kurang di sana. Silakan dilanjutkan, Prof. Kita teruskan dulu ya. Jadi balik ke web ya. Nah, coba kita akan melihat berbagai contoh ya. Seperti sekarang kita akan masuk ke pelatihan dulu ya. Coba paling atas diklik ya. Coba itu. Nah, ini contoh dari pelatihan jarak jauh ya, jadi memahami kebijakan kesehatan dan prosesnya. Ini sedang berlangsung ya. Coba dilihat di halaman awal kanan atas, sudah ya. Nah, ini contoh pelatihan ya, di mana pelatihan ini sudah sampai minggu keempat dan 4 minggu yang sedang dikerjakan. Nah, ada sekitar 40-an dan ini memang dari baru yang masih kadang-kadang sulit dipahami, tapi ini satu cara yang bisa dipakai berulang-ulang ya. Jadi 1 bulan ini selesai, tapi nanti peserta juga kalau dia belum yakin betul dia juga akan bisa terus menambah sendiri. Nah, pengantaran seperti ini dan kita juga mengadakan video, kita coba diklik di coba naik lagi. Nah, ini ada videonya untuk pemahamannya. Coba kita lihat dulu. Jadi setiap pelatihan itu juga ada pengantar dan juga ada video-video yang dipakai untuk menjelaskan. Coba diklik videonya untuk pengantar. Selamat bertemu dalam mengantar untuk filosofi problem based learning atau disingkat PBL. PBL adalah suatu proses atau kegiatan belajar yang mempunyai beberapa sifat. Pertama, PBL adalah mempelajari berbagai konsep dari kerjaan dalam konteks
kasus yang ada. Jadi kita tidak mencari solusi atas kasus, tapi kita menggunakan kasus sebagai konteks. Istilahnya ada kasus dan ada konsep-konsep. Nah, kita mempelajari konsep. Oke. Kemudian yang kedua, belajar dengan proses kolaborasi. Di sini dilakukan nanti akan ada diskusi-diskusi bersama teman-teman mahasiswa, juga dengan fasilitator dan juga ada narasumber. Nah, dengan ada tim ini kita berkolaborasi untuk memahami konsep-konsep. Dan yang ketiga, kita belajar melalui proses yang disebut sebagai discovery learning, atau kita belajar dalam suatu perjalanan dari suatu titik di mana kita tidak tahu menjadi kita tahu. From I don't know to now I know. Kemudian dalam kursus ini kita akan ada acara mingguan yang dimulai pada hari Minggu dengan kegiatan pertama adalah memahami kasus. Jadi, kasus yang kita kerjakan sebagai konteks kita akan pelajari dengan teliti. Kemudian hari Senin dan Selasa ada beberapa kegiatan, yaitu identifikasi masalah kebijakan, ya. Kemudian perumusan masalah kebijakan. Apa sebenarnya masalah yang terjadi? Kemudian di balik masalah ini kita akan identifikasi isu-isu kebijakan atau konsep-konsep kebijakan sebagai tujuan pembelajaran. Nah, inilah yang kemudian kita akan cari referensinya pada hari Rabu dan Kamis di berbagai sumber bacaan, entah itu yang ada di internet, di web, ataupun di buku-buku cetak atau jurnal nasional. Okay. Kemudian kita selama hari Rabu dan Kamis kita berdiskusi di web tentang tujuan pembelajaran. Jadi kita tidak diskusi mengenai konsep, tapi tujuannya dalam konteks kasus tadi ya. Jadi kita tidak mempelajari kasus, tapi kita tujuannya adalah mempelajari konsep. Ini yang penting. Kemudian dari hari Rabu Kamis kita masuk ke hari Jumat, di mana kita kemudian menyusun laporan dan refleksi mingguan. Apa sudah tahu atau memahami konsep-konsep kebijakan-kebijakan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada minggu yang bersangkutan. Jadi ini prosesnya, dan kami berharap dengan proses ini Anda semua bisa bergairah untuk mencoba memahami konsep-konsep kebijakan dengan belajar di balik kasus yang kita kerjakan. Selamat mempelajari. Ya, jadi dengan model seperti ini kita bisa melakukan pelatihan jarak jauh yang tiap minggu kita kendalikan dari satu titik. Tapi pelatihan ini menggunakan pendekatan blended, jadi mencampur semuanya antara video, PowerPoint, kemudian diskusi webinar seperti ini, sampai juga dengan apa yang kita sebut sebagai tes interaktif gitu ya. Oke, mungkin ada komentar di sini mengenai ini salah satu contoh dari pelatihan menggunakan website. Monggo, silakan. Halo, selamat pagi Pak Roswaldi. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Silakan. Silakan kalau ada komentar mengenai pelatihan model seperti ini. Pak Yani, Pak Aldi, Pak Iwan, Ibu Nur. Ya, sedikit Pak. Silakan Pak Suis. Jadi pemanfaatan ini dalam berbagai pelatihan, saya kira sangat menjadi Dari tadi pantesan Pak bisa menjawab. pada praktik Punya kuku menurut dari Pak Suis diam aja langsung jawab. dan contoh aplikasi dari beberapa Ini diam aja tapi nanya. platform learning Ini dari undangan dan project learning. timing sih. Saya kira di dalam Mungkin nggak ada kesehatan
mau hari apa? Metode pembelajaran problem solving Mereka itu masih kuliah. Aku juga mau. kiranya Mereka belum pembelajaran bisa. Dia masih bisa datang ketemu langsung ada orang. tepat kiranya dalam awali dari problem solving seperti ini. Ya, perguruan tinggi lain, ya, utamanya 50 perguruan tinggi yang sudah bekerja sama di dalam forum HLM USED, saya kira harus saling belajar, saling meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di dalam mengaplikasikan model-model pembelajaran yang saya kira sangat efektif ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, memang ini masih eksperimen ya, tapi kami sudah menemukan beberapa titik terang untuk untuk menjalankan pelatihan dengan model seperti ini. Nah, betul Pak, tadi metode problem based learning, coba kalau kita lihat lagi pada web tadi ya, kita minggu keempat ini kita lihat atau ya udah jelas ya, minggu satu ya. Itu para peserta itu selama 1 minggu yang akan mengikuti program, dan ini minggu 1 dengan membahas kasus tentang SDSN dan BPJS terus ya. Nah, jadi kasus ini dipahami, kemudian nanti akan ada webinar hari Senin itu diskusi seperti ini 1 jam mengenai kasus. Kemudian para peserta itu kerja mandiri dengan kami sudah menyediakan referensi yang bisa diklik dan dibaca juga. Ya. Kemudian mereka mengadakan semacam diskusi. Nah ini yang menarik terus ya. Kita juga mempunyai diskusi yang bisa diklik, diskusi satu-satu. Nah ini peserta itu menggunakan diskusi di web untuk memperdalam sesuatu, di mana saya sebagai instruktur itu memicu diskusi. Ya. Yang diikuti oleh para peserta yang memberikan semacam poin-poin pemahaman mereka mengenai masalah yang ada. Nah, dari sini, kemudian para peserta itu diminta setiap minggu itu untuk melakukan apa yang disebut sebagai cek atau meneliti mengenai discovery learning-nya. Jadi apakah pemahaman mereka mengenai sesuatu, mengenai topik yang menjadi tujuan pembelajaran itu meningkat atau tidak. Nah, ini yang menarik. Jadi, discovery learning itu memang berbasis pada kemampuan tim. Jadi, untuk self-learning. Jadi, kita tidak hanya tergantung pada tutor atau pada dosen, tapi juga kemampuan kita sebagai intelektual tadi akan dipush, didorong, dipakai dengan sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang kami mencoba menyediakan model seperti ini. Ini bangun pagi subuh. Para peserta yang di luar dengan terima kasih. Pak Roswaldo, Pak Roswaldo, suara Pak. Pak Roswaldo, silakan tanya yang melalui chat. Pak, halo. Silakan diajukan pertanyaan dikirimkan melalui Iya Pak Prof. Kira-kira berapa biaya operasional yang menggunakan mobilitas kita pada ini juga? Ya, mungkin bisa dijaga. Itu Pak Prof. Ya, jadi begini Pak, itu bisa 40 orang peserta ya. Mereka membayar Rp1 juta Pak untuk 1 bulan dan mendapat sertifikat. Dan nanti diuji betul Pak, pakai ujian, ada sertifikatnya juga. Ya, nah 40 juta rupiah itu akan dipergunakan untuk menyusun modul juga untuk operasionalnya. Jadi kita bisa bayangkan Pak, bagi peserta yang berasal dari Sulawesi misalnya atau Sumatera, Rp1 juta dengan misalnya 6 SKPID Pak, kita juga sudah ada ID. Ikatan TV dan juga ikatan profesi lainnya itu sangat murah. Daripada mereka harus ke Jogja selama 4 hari atau 5 hari, biaya dari Sulawesi misalnya itu pesawatnya sekitar 6 juta, 5 juta, belum yang lainnya, jadi habis sekitar 10 sampai 15 juta.
Tapi dengan cara seperti ini itu hanya 1 juta rupiah. Dan itu secara operasional, karena kita sudah punya alat, sudah ada investasi awal ya. Jadi itu tidak masalah. Jadi cukup sekali untuk menjalankannya. Bisa dibayar. Pak Itu Rusli. maksudnya training di sana. Saya ikut training di Batu Kenapa? Maaf, bisa dipulang? ikut training. Training. Mau belajar mengelola website ini, UGM. Maaf, itu ada peran. Bukan pengelolaan. Pertanyaan apakah bisa ikut training di sana begitu? Iya. Oh, ikut training? Iya. Angkatan apa? Nanti ada lagi 2 bulan lagi mungkin ada angkatan berikutnya. Ya. Untuk informasinya bisa dapat di mana? Untuk training. Nah, ini. Makanya ini kan kegiatan ya di web ini nantinya semuanya akan ditulis di situ. Ya. Cuman masalahnya kita nggak tahu apakah teman bapak atau apa sudah menjadi anggota dari ini. Jadi memang ini nanti yang akan kita perbaiki lagi ya anggotanya. Jadi semua kegiatan itu akan diinformasikan melalui jaringan ini. Jaringan. Kebijakan. Oke. Pak Ruswaldi ada yang ditanyakan? Ya, yang saya tanyakan maksudnya untuk mengelola website-nya, atau mengelola sistemnya ini, bukan materinya. Materinya kita nggak hubungan dengan kedokteran. Kita teknik harusnya. Training untuk pengelolaan website-nya, Prof. Ya, mengelola sistem ini. Kita belajar Untuk menggunakan penggunaan sistem materinya. webinar ya, Pak? Ya, saya kira bisa Bu. Kalau misalnya Helen mau membuat training seperti ini, kami dia akan memberikan caranya Bu. Monggo. Betul. Jadi menarik. Terima kasih. Dibantu. Yang itu bisa juga hostnya bukan dari IM tapi dari instansi yang lainnya, dari luar Jawa pun bisa. Jadi ini model ini memang model yang memberikan semacam pilihan bagi sekarang kan sulit bagi teman-teman di daerah untuk jadi host. Ya, tapi di acara seperti ini membantu seperti ini oleh Helen misalnya itu bisa lakukan. Baik. Ya, pertama. Terima kasih Pak Ruswaldi. Untuk yang lain, Pak Rian. Belum ada, Bu. Belum ada. Pak Aldi dan Pak Yani. Pak Yani di sini. Pak Yani dan Pak Aldi. Pak Yasser, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sampai saat ini belum ada, itu aja. Belum ada. Baik, silakan. Ibu Nur. Halo, Ibu. Untuk saat ini cukup, Bu. Cukup ya, baik, terima kasih. Pak Aldi. Ya. Silakan Pak, komentar. Halo. Halo. Silakan Pak, komentar pertanyaannya. Kedengaran suara saya? Halo. Terdengar. Halo. Terdengar jelas Pak. Halo. Ya. Kedengaran suara saya, Pak? Ya, kedengeran Pak. Kedengeran jelas Pak Yani. Tadi sudah ditanyakan, Pak. Tadi saya hanya bertanya tentang ini. Ingin ditanyakan tentang masalah biaya tadi, Pak. Tadi katanya sudah dijelaskan, jadi saya sudah cukup jelas itu. Jadi masalah biaya itu mungkin kalau bisa diulangin lagi tadi agak jelas tapi mungkin lebih jelas. Prof ini penjelasan masalah biaya yang tadi yang bisa dirincikan gitu. Silakan Prof ya. Iya. Jadi misalnya kita halo, ya.
lanjut Pak, lanjut. Menjalankan 1 bulan kursus tadi. Ya. Itu kita tentunya ada biaya ikut modul, ya. Kemudian ada biaya untuk webinar, biaya untuk komunikasi dan juga fasilitasinya. Ya, sehingga unit cost-nya untuk 40 orang atau 50 orang itu mungkin sekitar 50 juta rupiah. Nah, kalau dibagi ke 50 orang kan berarti pendaftarnya kan 1 juta rupiah, Bapak. Paham ya? Jadi dengan 50 juta rupiah, tapi luar investasi ya, ini ada biaya operasional itu mencukupi. Ya. Nah, bagi peserta itu akan kelihatan sekali lebih murah karena dia hanya membayar 1 juta rupiah selama 1 bulan dan dapat mengikuti suatu training yang mempunyai sertifikasi tertentu. Nah, bagi penyelenggara itu dana itu juga bisa cukup untuk membuat modul, ya, dan juga untuk membuat fasilitator, memberi masalah dan sebagainya. Bisa, terima kasih. Ya. Nah, cuman kuncinya memang teknologinya. Jadi problem utama dalam sistem ini, teknologinya sudah dipelajari itu masih belum serius karena gambaran di beberapa tempat itu banyak perguruan tinggi itu belum mempunyai sistem telekonferensi. Ya, seperti sekarang kita juga masih lihat masih banyak problem ya, karena harusnya dengan akustik yang bagus. Ya. Dengan akustik yang baik, dengan sistem yang baik itu bisa lebih baik lagi. Dan juga kita bisa nantinya itu pelatihan kelompok. Jadi di satu perguruan tinggi itu ada 50 perguruan tinggi yang join, itu di tiap perguruan tinggi itu tidak hanya 1 orang, tapi 4, 5 atau mungkin 10 orang yang belajar secara berkelompok. Nah, ini jadi satu isu yang menarik. Pengembangannya luar biasa dan kami sekarang masih terus bereksperimen dengan kegiatan seperti ini. Dan saya yakin 2 atau 3 tahun lagi kita semua sudah siap untuk masuk ke era baru pelatihan dengan menggunakan sistem seperti ini. Makanya tadi saya berharap ya, sudah bisa terus mendukung model seperti ini. Ya, demikian Pak. Ya, terima kasih Bro. Hanya permasalahan itu hanya masalah sinyal karena yang kurang baik itu juga harus diperbaiki karena kalau itu tidak baik agak sulit juga kita mendengar karena sepotong. Tapi secara umum kita mengerti itu. Ya, kita duduk saja kalau ada kemajuan progresnya kita kasih tahu disebarkan. Terima kasih Bro. Ya, Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Jadi memang kita wajib betul hukumnya untuk memperbaiki dari sistem IT kita, Pak. Dan itu teknologinya ada dan bisa. Saya sering ke lapangan ya, ke daerah terpencil sampai ke Wamena atau Kupang dengan model seperti ini dan didukung oleh IT yang bagus itu mengikuti kuliah dari UGM itu seperti nonton TV, Pak. Bagus sekali, jelas sekali. Tidak ada masalah. Problem kita memang perguruan kita itu belum di-set, belum didesain untuk model seperti ini masalahnya. Tapi itu mudah sekali pengatasannya. Terima kasih. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan atau memberikan saran? Silakan Pak. Halo. Bagaimana Pak Aldi? Halo. Belum ada sepertinya Bro. Silakan dilanjutkan. Sudah ya? Oke. Karena waktunya ya, kita masih sekitar 14 menit lagi.
Kalau sudah tidak ada, kita bisa akhiri. Ya, sudah ya. Saya akan sedikit merangkum ya. Jadi nggak ada lagi pertanyaan. Ya. Oke. Nah, saya akan kembali ke web ya. Jadi kembali ke visi tadi. Ya. Nah, memang di dalam konteks pengembangan ilmu tadi, webinar, seminar, pelatihan jarak jauh dan sebagainya, itu memang perlu ada suatu platform yang untuk meletakkan info punya ini. Nah, jadi kita sudah cermati ya, memang ada jaringan tadi, tapi jaringan ini bisa bertumpu ada satu atau dua ya, web, di mana letak dari ilmu itu di situ. Dan audiens dari pengguna itu lama-lama paham bahwa kalau mencari perkembangan ilmu terbaru mengenai sesuatu ya, sesuatu itu bisa kesehatan, dari teknik, dari ekonomi, dari pertanian, itu masuk ke web yang memang sudah dikenal seperti itu. Oke. Nah, Bu Sari, saya tidak paham bagaimana rencana HELP mendatang Bu ya. Saya ingin tanya juga pada HELP ini. Nah, apakah HELP juga mempunyai program ke arah pengembangan di sini? Dari USAID. Baik, sebenarnya jadi dikarenakan akhir, kami berencana untuk tetap akan adanya terakhir lagi itu untuk kolaborasi, makanya dibuat satu forum ini yang dinamakan Koin begitu, Bro. Dan untuk selanjutnya sampai akhir November nanti sebelum yang berakhir itu masih ada seminar seperti ini yang akan dilakukan secara online. Dan yang ke depannya kami berharap untuk forum komunikasi ini tetap berlangsung yang akan diselenggarakan oleh Koin Forum member. Begitu. Ya. Tapi apakah kemudian HELP sejak tahun ini ya? Akhir tahun ini? Akhir tahun ini November. Ya. Apakah akan meninggalkan sebuah program project yang ke Kementerian Pendidikan misalnya ya? Untuk mengembangkan sistem ini, karena soalnya Kementerian Pendidikan itu tinggi ya, itu sangat relevan untuk mengembangkan hal ini. Saya nggak tahu apakah USAID akan ada kegiatan selanjutnya terkait dengan hal ini, tapi dalam waktu selama Juni sampai November ini, saran saya kalau memang serius, ya tentunya dengan kementerian kita harus kembangkan hal seperti ini. Kalau untuk kedepannya bagaimana dan seperti apa, saya sendiri belum tahu pasti karena belum ada pembicaraan mengenai ini. Yang saya tahu November ini kita tetap akan menyelenggarakan webinar yang sudah jadwalnya sudah di-set oleh tim Koin pada saat kemarin kita mengadakan lokakarya di Makassar dan Medan, gitu. Tapi apakah ada semacam diskusi dengan kementerian Ibu mengenai hal ini supaya fasilitasnya pengembangan selanjutnya itu akan dikerjakan oleh kementerian ya. Kalau itu belum ada informasi, Bro. Mungkin kedepannya kita akan sampaikan ke manajemen untuk selanjutnya ditindaklanjuti untuk koordinasi dengan kementerian. Ya oke, kita itu aja Bu. Usulan saya supaya kedepannya itu kementerian diajak untuk ini, karena mereka punya anggaran, punya kemampuan memuatkan jaringan seperti ini. Baik, Bro. Nanti kita akan sampaikan. Oke. Ini sudah ada pesan saya. Terima kasih. Terima kasih. Ini sebagai review yang terakhir ya. Terima kasih. Halo. Ya, halo. Ya. Sudah Bu ya? Baik, terima kasih, Bro. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya saya kembalikan kembali karena ini ke Pak Yani selaku moderator dan selanjutnya untuk menyampaikan mengenai webinar berikutnya. Silakan Pak Yani. Halo Pak Yani.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Halo? Ya, kedengeran Pak. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran? Halo? Kedengaran halo? Ya. Kedengeran, Terima kasih Mas Ati. Terima kasih Pak Sati. Ya. Sudah kedengaran? Sudah kedengaran? Sudah. Oke, terima kasih banyak. Saya ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih banyak banyak atas atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya diberi tugas oleh rekan-rekan sejawat tentang keberlanjutan poin. Jadi saya memfokuskan diri di bidang webinar. Karena kita tahu bahwa di November 2016 ini secara de facto begitu Indonesia sudah tidak ada lagi aktivitas yang dilakukan sebelumnya. Tapi melalui wadah poin ini yang sudah kita bentuk kemarin ini, kita mengharapkan seluruh anggota yang pernah dibina oleh UCED ini ikut berpartisipasi terus meskipun di 2016 sudah tidak terlibat lagi. Tetapi yang jelas kami sudah komitmen dengan pengurus bahkan oleh ketua Prof. Amin bahwa akan dilakukan verifikasi bagaimana kolaborasi ini terus berjalan. Nah, untuk langkah pertama sampai bulan November sebelum UCED tidak lagi terlibat, dari pihak saya pribadi dan teman-teman itu sudah melaksanakan ada webinar kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 nanti pembicara, yaitu tidak sebutkan satu ininya materinya. Yang jelas kami sudah siapkan dan sudah berarti ada 5-6 orang yang akan bertindak sebagai narasumber. Salah satunya Prof. Tahidin dari Universitas Halu Oleo, Dr. Ihsan dari Universitas Malikut Saleh, Dr. Nurdiarti dari Dr. Dr. Katuci dari Polipai Pertanian Negeri Kupang, Dr. Franz dari Cendrawasih Papua, kemudian dari Dr. Rafael Osok dari Universitas Patimura. Kenapa kami mengambil dari yang kiranya mungkin tidak selevel mungkin saat tinggi mungkin tidak jamaah TV atau bagaimana, tapi ini kami hanya ingin menunjukkan bahwa mereka juga ada sebagai stakeholder, jadi mereka mempunyai pemikiran-pemikiran yang perlu kita untuk pelajari. Karena itu kami sudah merangkum bahwa materi yang akan diberikan itu nanti yang banyak bersifat tetapi yang sering muncul permasalahan di dalam perguruan tinggi tersebut. Nah, untuk itu mungkin dalam 2 minggu ini kami akan sebarkan materi yang akan beliau berikan itu untuk dijadikan perhatian untuk di bulan November ini. Kami telah bekerjasama dengan UCED bagaimana merancang supaya ini bisa berlanjut terus. Dan seperti yang pernah disampaikan oleh Prof. Armin, tentunya ada pembiayaan yang harus kita lakukan kalau kita akan berlanjut terus. Dan itu sudah disepakati bahwa kita akan melakukan iuran ya per tahun. Bagaimana kita bisa menghidupi poin ini terus berlangsung. Karena komunikasi di antara kita ini nanti akan memberikan masukan-masukan yang sangat positif. Contoh misalnya kalau dari UNAS dari Dr. Ibu Nurdiarti nanti akan menjelaskan tentang student exchange. Student exchange ini nanti akan mungkin bisa dijadikan contoh bagi tempat lain yang belum pernah melakukan perguruan tinggi lain yang belum pernah melakukan atau belum pernah terjadi ada student exchange. Bagaimana cara hal itu bisa dilakukan. Membahas tentang
bagaimana kiat-kiatnya supaya jurnal-jurnal kita itu bisa masuk ke jurnal internasional bisa lebih mudah. Demikian juga dari Prof. Saidin yang tentang penelitian juga. Yang lain-lainnya memang ini materi mendekati yang sering timbul di perguruan tinggi. Jadi, nah setelah itu barulah nanti kita akan cari lagi materi-materi mungkin yang lebih spesifik. Dan jadi saya tidak terlalu banyak memberikan penjelasan baik, tapi yang jelas kita anggota dari Koin, kebetulan dari UCN sini juga ingin saya menyampaikan bahwa kami akan terus membina hubungan dengan baik, bahwa apa yang telah dilakukan UCN selama ini bukan pergi begitu saja, tapi akan meninggalkan kesan, bahkan akan terus berlanjut untuk menjadi perguruan tinggi kita yang dibina ini menjadi lebih baik. Contoh misalkan training yang sudah kita lakukan, nanti kita akan terapkan perguruan tinggi, kami mengajar, kemudian kita berikan pelaporan. Maka itu saya minta juga tolong pada UCN, meskipun ini UCN sudah tidak ada, tetapi kami tetap ada satu person dari UCN dan akan bisa menerima laporan dari kami bahwa kami tetap melakukan kebijakan dan pelatihan oleh UCN, bahwa kami memang sangat berarti lah bantuan yang diberikan UCN dalam membimbing perguruan tinggi. Itu saja yang saya sampaikan. Jadi mungkin saya mengharap bantuannya pada kira-kira tanggal 30 November itu dari pembicara pertama dari Korporat Osok atau dari Prof. Saidin. Nanti kita akan ada lagi atur kembali. Tapi yang jelas kita sudah satu bulan satu kali, dan nanti setelah kami dilepas oleh UCN, ini tidak akan mengurangi mana dan isi daripada kontennya webinar kita ini, bahkan kita akan lebih maju lagi. Demikian Mas Andi, dan mudah-mudahan teman-teman kita saling mendukung apa yang telah kita terima selama ini, yang kita terima selama ini kita aplikasikan bahkan lebih baik di masa-masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yani. Dari rekan-rekan yang lainnya saat ini ada pertanyaan mengenai webinar poin kali ini, atau ada masukan, saran, kritik untuk pelaksanaan berikutnya. Saya sudah buka linknya untuk online. Silakan kalau ada yang masukan. Pak Sulis, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Andi. Sama-sama. Kami hanya berharap agar teman-teman yang dari 50 perguruan tinggi Putra Helm ini sekiranya memang ada waktu dan kesempatan ikut meramaikan telekonferensi kita ini. Kami paham barangkali teman-teman kan sedang ada barengan ngajar atau kegiatan yang lain, namun bagi teman-teman yang sekiranya tidak bisa barengan berkegiatan, mari kita ramaikan telepon kita yang mendatang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sulis. Untuk yang lain, Pak Yasin, Pak Rian, Ibu Nur, Pak Albi. Bisa saya, Bu? Silakan Pak. Saya sebenarnya berharap bahwa dengan Halo. Ya, silakan Pak. Saya sebenarnya terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya berharap sebenarnya dengan adanya poin ini kerjasama antara sesama peneliti yang ada di universitas-universitas yang ada di Indonesia itu bisa lebih ditingkatkan, karena selama ini kerjasama antara sesama peneliti di Indonesia ini menurut saya masih sangat kurang. Saya pikir itu saja Bu, terima kasih banyak. Untuk yang lain, Pak Albi, Ibu Nur, Pak Rian, ada Mas Yan, Baik, kalau tidak ada, Pak Sulis silahkan menutup untuk acara hari ini. Halo. Pak Sulis.
Ya. Silakan closing penutupan untuk acara webinar hari ini. Ya, baik. Prof. Laksono, kami sampaikan terima kasih yang sudah menyampaikan best practices mengenai bagaimana menjaga kerjasama dan kolaborasi dengan pihak eksternal, khususnya yang pagi ini terkait bidang kesehatan. Mudah-mudahan kegiatan telekonferensi mendatang itu bisa lebih kita ramaikan dengan peserta perguruan tinggi yang lebih banyak dengan topik-topik yang sangat kita butuhkan, yaitu terkait penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemudian forum ilmiah dan publikasi, juga inovasi dan komersialisasi hasil-hasil riset dan pengabdian masyarakat. Mudah-mudahan sekali lagi poin ada yang sudah kita bentuk bersama ini makin memberdayakan kita semua maju bersama di antara 50 mitra helm dapat mengaplikasikan TOT maupun berbagai pelatihan yang sudah kita terima, sehingga seluruh perguruan tinggi mitra helm ini akan menjadi lebih baik di masa depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Laksono dan para peserta, Pak Aldi, Pak Yani, Ibu Nur, Pak Rian, dan Pak Yasir, Pak Sulis. Terima kasih untuk waktunya dan partisipasi tergabung di acara ini. Acara untuk hari ini, dan kita akan undang kembali untuk webinar berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari tadi kalau ini oke lah yang terakhir. Pertama itu Pak Arifin dia rajin untuk itu.